wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 materi tentang asam urat. Kami akan melakukan role play keperawatan keluarga. Nama saya Muhammad Ilham Fatur Rahman sebagai perawat. Saya Rangga Prayoga sebagai perawat. Saya Rifus Tungudaya sebagai keluarga. Saya Riki Jalani sebagai keluarga pasien. Saya Ridho sebagai penderita asam urat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Istikad Husada Garut. Nama saya Ilham dan teman saya Rangga Prayoga. Kami di sini akan melakukan pendidikan atau penyuluhan kesehatan kepada bapak-bapak sekalian. Untuk judul atau tema pendidikan kesehatan saya itu adalah tentang asam urat. Sebelumnya bapak-bapak di sini ada yang menderita asam urat atau mengetahui asam urat itu apa? Tidak. Boleh, Asam Bapak? urat itu nyeri sendi, Pak. Nah, betul Bapak. Itu adalah salah satu tanda gejala asam urat tersebut. Nah, untuk pengertiannya di sini Bapak bisa lihat pengertian asam urat itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh penumpukan urin atau kelebihannya suatu asam urat di dalam darah bapak-bapak yang tidak dikeluarkan oleh ginjal melalui urin. Seperti itu Bapak. Nah, untuk kadar asam urat di dalam darah Bapak itu yang normalnya itu bisa dilihat di sini. Untuk laki-laki 3,5 sampai 7 mg per desiliter. Sedangkan untuk wanita di sini 2,6 sampai 6 mg desiliter. Seperti itu Bapak. Nah, tadi untuk tanda gejalanya selain itu juga ada banyak Pak. Selain tadi pegal linu, ada juga kesemutan. Terus biasanya Bapak suka nyerinya pada malam hari gak? Iya. Nah, itu pada malam hari. Terus biasanya ada bengkak gak di kaki? Pak. Ya, itu juga. Terus biasanya kalau udah panas itu biasanya akan menyebabkan demam. Kalau udah demam itu udah parah Pak. Seperti itu. Terus kemudian Bapak menderita asam urat. Iya. Nah, kalau begitu ada beberapa faktor penyebabnya, bisa faktor keturunan, faktor penyakit lain seperti diabetes, terus ada gangguan ginjal, hipertensi, tingginya asupan makanan yang mengandung purin, Pak. Terus berat badan yang berlebih atau obesitas, jumlah alkohol yang dikonsumsi. Bapak suka minum alkohol? Ya. Enggak, ya bagus Bapak, jangan ya. Terus penggunaan obat-obatan kimia yang bersifat diuretik atau analgetik seperti itu Pak. Baik Pak, adapun komplikasi asam urat yaitu berupa kerusakan tulang dan sendi, peradangan tulang, kerusakan ligamen dan otot. Juga bisa batu ginjal dan tekanan darah tinggi. Baik Pak, bapak-bapak di sini sampai sini ada yang mau ditanyakan Pak? Sebelum menjawab, mohon maaf, saya mau bertanya, contoh makanan yang tinggi purin itu apa saja ya? Nah, kalau untuk makanan yang tinggi purin itu biasanya ada pada kacang-kacangan, jeroan, kemudian sayur-sayuran hijau seperti bunga kol, asparagus, buncis, jamur, kemudian juga ada siput, kemudian juga buah-buahan seperti durian, nanas, air kelapa, dan lain-lain lah banyak Pak. Begitu ya? Terima kasih. Baik, untuk Bapak Arif, apakah sudah dimengerti? Ya, sudah dimengerti. Sudah. Untuk bapak-bapak yang ini, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ada. Nah, silakan Bapak. Untuk obat tradisional apa saja? Oh, baik. Untuk obat tradisional, selain menggunakan pengobatan kimiawi, ada juga pengobatan tradisional. Biasanya menggunakan wortel sama tomat.
wortel sama tomat itu di jus Pak, di jus menggunakan jeruk nipis. Nah Bapak untuk konsumsinya biasanya 2 kali sehari ya, pagi sama sore hari. Terus ada cara kedua pengobatan tradisional itu menggunakan daun salam Pak. Kalau boleh tahu pengolahan daun salam bagaimana? Nah untuk pengolahan daun salam, Bapak ambil 10-15 daun salam. Setelah itu Bapak cuci bersih daun salam. Terus siapkan 3 gelas air. Terus siapkan di panci. Terus masukkan daun salam. Terus direbus daun salam itu sampai sisa air itu setengah gelas Pak. Oh iya. Setengah gelas. Terus Bapak bisa minumnya 2 kali sehari. Dari di pagi hari sampai sore hari. Bapak jelas? Ini jelas. Nah, Bapak-bapak, apabila Bapak nanti lupa cara pengolahan obat tradisional atau makanan apa saja yang jangan dimakan untuk penderita atau makanan apa saja yang boleh dimakan untuk penderita, saya di sini mempunyai leaflet. Nanti Bapak-bapak baca ya leafletnya ya. Ya. Nah, jadi Bapak gimana tadi untuk pemaparan materinya sudah jelas? Jelas. Kalau gitu saya akan evaluasi kembali ya. Menurut Bapak itu apa asam urat itu? Yang tadi sudah dijelaskan. Asam urat itu penumpukan purin pada sendi. Nah, Gitu. ya, garis besarnya seperti itulah, ada penumpukan purin dalam sendi. Kemudian makanan yang dapat menambah purin itu apa? Yang bisa menyebabkan asam urat itu tambah? Sayuran yang berwarna hijau, Ya, kemudian alkohol, apalagi. Bapak yang itu bisa Seafood, Oh, iya. jeroan. mungkin ya itulah makanan-makanan yang dapat memicu terjadinya asam urat. Untuk selanjutnya, kalau untuk pengobatannya yang bisa dilakukan di rumah itu seperti apa? Menggunakan obat-obat tradisional. Tadi jus tomat sama wortel, Nah, sama Daun salam. daun salad. ya, untuk apa ini? Dosisnya itu berapa kali, Bapak? 2 kali sehari. Nah, ya, 2 kali sehari. Kalau Bapak-bapak merasakan terasa asam uratnya kambuh, Bapak bisa melakukannya itu di rumah dengan merebus daun salam ataupun meminum jus wortel sama jus tomat. Baik Bapak-bapak, mungkin itu saja pemaparan materi pendidikan kesehatan dari kami. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Mungkin kami juga dalam tahap belajar ya Pak. Ya. Mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.